Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan Pak Rinto ya, Ketua Umum IWPI. Mungkin sudah tidak perlu saya sapa lagi nih, Pak Rinto sudah kenal semua. Tapi kali ini kita kedatangan satu orang rekan dari IWPI, teman-teman ya. Kita perkenalkan ke teman-teman semua, Bapak Sujono. Halo Pak Sujono, semangat hari ini Pak. Semangat Pak. Selamat siang Pak Awan, selamat siang Pak Rinto. Iya, Selamat selamat siang, bertemu. sama-sama, Pak. Oke, teman-teman, luar biasa ya Pak Rinto dan Pak Sujono sudah bersama kita teman-teman ya melalui IWPI. Kali ini IWPI mau menanggapi mengenai postingan Sri Mulyani ya. Postingan Sri Mulyani yang katanya kalau Anda nggak senang dengan gue, silakan tempuh jalur ke JR aja ke MA ya, silakan aja lu gugat ke Mahkamah Agung gitu ya. Nah, Hmm. apakah ini ciri-ciri pejabat yang bermoral ataukah tidak bermoral gitu ya? Jadi dia bikin masalah dulu, kalau lu nggak senang silakan JR gitu ya. Tapi sebelum masalah itu dibikin, dia tidak review dulu gitu, tidak bikin kajian akademis, tidak direview, tiba-tiba sudah ada aturan yang bikin masalah. Kemudian kalau lu nggak senang silakan JR katanya. Nah, kita langsung deh kepada Pak Sujono dulu nih ya. Kepada Pak Sujono, bagaimana nih Pak IWPI menanggapi masalah Sri Mulyani ini? Ya, terima kasih Pak Awan. Ini supaya tidak terjadi fitnah Hmm. eh, atau berita hoax. Mari kita lihat berita di Detikcom ya. Mungkin Pak Awan bisa bantu tampilkan berita di Detikcom pada tanggal 2 September 2025. Oke, yang ini Pak ya. Ya, Sri Mulyani tetap tenang usai rumahnya dijarah. Begini ucapannya. Kita turun ke bawah, kita tidak mengambil yang ini ya. Kalau ini namanya play victim ya. Kita itu tidak pejabat itu tidak boleh play victim merasa dia menjadi korban. Iya, iya. Uya-kuya aja begitu santai rumahnya dijarah, dia ikhlas, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, Hmm. kita pejabat itu harus mencontoh rakyat, Hmm. bukan sudah terbalik menurut saya ya. Pejabat itu harusnya menjadi teladan. Nah, di sini di dalam bawa lagi ya, dalam pernyataannya. Nah, ini yang saya kuningin ya. Hmm. Sri Mulyani menyatakan, mengingatkan bahwa masyarakat memiliki ruang hukum untuk menyampaikan ketidakpuasan. Hmm. Jika ada dugaan pelanggaran hak konstitusi, jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi terbuka. Hmm. Apabila dalam pelaksanaan undang-undang terdapat penyimpangan, masyarakat dapat menempuh jalur hukum hingga ke Mahkamah Agung. Kelihatannya perkataan ini sah, normal. Hmm. Secara hukum, kalimat ini tidak bermasalah. Tetapi ini akan menjadi masalah kalau kita tinjau dari segi moral. Hmm. Ya, seorang pejabat hukum, seorang pejabat publik, dia harus meletakkan moral etika di atas hukum. Itulah pejabat yang akan menjadi teladan bagi kita sebagai rakyat. Kalau seorang pejabat hanya bicara hukum, tetapi etika dan moral dia itu tidak sesuai, akhirnya dia tidak akan bisa menjadi teladan bagi kita semua. Makanya hari ini kenapa rumah pejabat bisa dijarah. Dalam sejarah reformasi sampai hari ini baru sekali ini terjadi. Betul ya? Ya. Saya akan meninjau pernyataan Ibu Sri Yani ini dari segi moral, dari segi etika seorang pejabat. Karena dalam penilaian saya, seorang pejabat itu harus mempertontonkan etika moral yang baik di hadapan rakyatnya, sehingga sikap, perbuatan, dan tindakan dia bisa menjadi teladan bagi kita semua. Jadi perkataan yang menunjukkan tanggung jawab moral dan etika seorang pejabat negara itu ya tidak bisa begitu melemparkan beban penyelesaian masalah kepada masyarakat. Bukannya berusaha sejak awal mencegah munculnya potensi pelanggaran hukum. Banyak sekali PMK yang dikeluarkan oleh beliau yang tidak ada cantolan hukumnya.
karena dia memang memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang kan, terjadi pelanggaran. Yang paling isu terakhir ini kan seperti soal PMK tentang kuasa hukum perpajakan. Jelas-jelas Mahkamah Agung sudah memerintahkan di dalam putusan MK nomor 26 ya tahun 2023. Pengadilan pajak itu sudah berada di dalam lingkup kekuasaan Mahkamah Agung. Seorang pejabat yang punya etika moral yang bagus harusnya ikhlas menyerahkan itu kepada Mahkamah Agung sesuai perintah konstitusi. Tidak boleh lagi ada cawe-cawe. Kalau ada cawe-cawe di situ, ya itulah akan timbul masalah. Terjadi gugatan di sana sini. Inilah sumber masalah. Jadi kita jangan lagi memandang ini sebagai hukum saja. Etika ini menjadi persoalan kita bersama. Dan kritik saya kepada Ibu Sri yang terhormat, mudah-mudahan Ibu Sri melihat video kita ini, sehingga beliau itu bisa menghentikan semua kekacauan ini. Saya katakan tugas utama pejabat publik bukan sekedar membuat jalur pengaduan kepada rakyat, melainkan memastikan sejak awal bahwa kebijakan, undang-undang, dan pelaksanaannya tidak melahirkan ketidakadilan. Jika seorang pejabat tahu bahwa undang-undang berpotensi melanggar konstitusi, maka moral dan etikanya menuntut dia mencegah atau memperbaiki regulasi itu sejak tahap perumusan, bukan membiarkan rakyat yang harus menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya mencari keadilan. Seorang pejabat harus mencegah, jangan sampai nanti rakyat dibuat susah, perlu mengeluarkan biaya begitu besar untuk mencari keadilan yang seharusnya bisa dia cegah dari awal. Dengan menyerahkan semua tanggung jawab itu kepada masyarakat, pejabat menunjukkan sikap defensif sekaligus abai terhadap amanat konstitusi, bahwa pejabat pemerintahan wajib melindungi hak rakyat, bukan sekedar memberi tahu jalur litigasi. Inilah kritik saya kepada beliau, sehingga beliau memiliki sikap negarawan untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak lagi seperti itu. Kenapa? Ini kan anak buahnya kan mencontoh dari dia. Makanya lihat semua KPP. Itu bisa melakukan apa saja kalau tidak diatur oleh hukum. Anda kalau keberatan silakan Anda banding. Anda itu bukan begitu pejabat yang bagus. Tidak boleh begitu. Ya, saya menghimbau Ibu Menteri, tolong dengarkan kita. Kita jangan dibentrokkan, rakyat jangan dibentrokkan dengan pejabat. Akibat seperti begitu. Kasihan ya. Kita stoplah yang sudah meninggal itu jangan ditambah lagi ya. Sehingga tidak terjadi kekacauan di bangsa kita. Kita mencintai Republik ini ya. Saya 100% warga negara Indonesia. Nama saya pun Sujono sejak saya lahir. Ya, artinya tetapi saya sangat mencintai Indonesia. Makanya kami bersuara meminta Ibu Menteri memperhatikan ini. Lalu kita akan melihat ya, saya akan memberikan contoh ilustrasi. Kita melihat Tiongkok hari ini begitu maju, kekuatan ekonomi besar. Mereka berkembang begitu pesat. Apa sih rahasianya? Salah satu rahasianya adalah itu. Pejabat-pejabat di sana memiliki etika dan moral. Kenapa begitu? Saya katakan ya, Tiongkok itu meletakkan moral dan etika sosial di atas sekedar teks hukum. Karena Tiongkok itu memiliki sejarah panjang. Mereka banyak memiliki filsuf-filsuf besar ya, seperti Confucius, Mencius, Lao Tzu, yang mengajarkan bahwa pemimpin sejati harus memimpin dengan keteladanan moral, bukan hanya dengan aturan tertulis. Dan ya Tiongkok seperti itu. Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai etika moral
itu sudah mereka tanamkan. Dan pemimpin-pemimpin mereka memberikan contoh teladan etika. Dan sampai hari ini, transisi kepemimpinan nasional di negeri Tiongkok tidak ada chaos ya. Tidak pernah ada chaos. Negara 1,4 miliar bisa begitu mulus melaksanakan transformasi kekuasaan dari satu presiden ke presiden tanpa terjadi pertumpahan darah. Luar biasa ya. Kita Indonesia ya kita tahu sendiri sejarah bangsa kita seperti apa. Jadi hari ini kita harus memperbaiki hal yang struktural ya, yang mendasar. Bukan hanya hukum saja yang harus kita perbaiki. Hukum memang penting, tetapi etika dan moral publik ditempatkan lebih tinggi, sehingga rakyat punya kepastian sosial dan politik yang relatif stabil. Kepastian hukum di sana hadir bukan karena rakyat disuruh berbondong-bondong menggugat. Jadi di Tiongkok itu tidak ada istilah rakyat silakan gugat, nggak ada begitu. Karena pejabat negara menanamkan prinsip jangan sampai hukum dilanggar sejak awal. Itu ditujukan kepada pejabat. Pejabat itu jangan melanggar hukum sejak awal. Dan berikutnya, oleh karena itu pejabat publik yang hanya menyarankan rakyat untuk berjuang sendiri melalui jalur MK atau MA ketika terjadi pelanggaran tanpa menunjukkan upaya nyata mencegah lahirnya pelanggaran itu, sejatinya adalah pejabat yang kehilangan moral dan etika kepemimpinan. Mudah-mudahan Ibu Sri memperhatikan kritik kita. Kita karena mencintai Indonesia, hari ini kita membuat video ini supaya beliau mendengar suara hati kita. Ya. Kepastian hukum dan keadilan tidak akan pernah lahir dari pejabat yang sekedar mengutip prosedur litigasi. Kepastian hukum hanya bisa hadir bila pejabat publik berani menempatkan moral dan etika di atas hukum. Sebagaimana ditunjukkan sejarah bangsa-bangsa besar seperti Tiongkok dan negara-negara besar lainnya. Mereka bisa bertahan sampai hari ini karena pemimpin-pemimpinnya menjadi suri teladan bagi kita semua. Demikian Pak Rinto, semoga Pak Rinto bisa memberikan pencerahan dari sisi ketatanegaraan. Apakah kita tidak sedih melihat bangsa kita seperti ini? Terima kasih Pak Rinto dan Pak Awan. Oke, luar biasa ya pemaparan dari teman-teman kita anggota IWPI Bapak Sujono. Jadi aturan itu haruslah dibuat di awal tuh dimatengin dahulu ya. Di awal dimatengin dahulu, eee, dibuat dibuat kajian akademisnya, dibuat dengan benar, kemudian barulah di-launching, barulah disampaikan ke masyarakat. Itulah pejabat yang bermoral gitu ya. Jangan aturan itu dibuat sewenang-wenang, sesuka hati dia, kemudian sudah viral, ribut, ada yang mati, rumah dijarah. Kemudian bukannya memperbaiki aturan, dia menantang warga negara. Kalau lu nggak senang, silakan tempuh JR ke Iya. Mahkamah Agung. Memang bangke itu orang-orang ya. Negara tidak kasih pengacara ke kita untuk bikin JR. Nah, Hmm. ini bagaimana nih Pak Linto selaku Ketua Umum IWPI? Apakah Pak Linto setuju ini moralnya SMI ini diragukan dan bagaimana solusinya? Bagaimana Pak Linto? Ya, terima kasih Mas Awan dan Pak Sujono. Dari ini kan saya sebagai Ketua Umum IWPI sudah menggandeng Sekolah Negarawan Pak Sujono dan Mas Awan terkait dengan masalah bangsa kita saat ini. Kemarin saya malah menulis bahwa Indonesia ini sudah sakit parah sekali dan sebenarnya ini nyawanya nyawa sambungan ini Pak, karena hidupnya negara kita ini adalah dari donor dari darah asing Pak, dari utang luar negeri. Misalkan ini dihentikan, udah pasti chaos ini Pak. Mengapa hal itu terjadi? Yang saya amati adalah karena ternyata kita belum pernah benar-benar merdeka Pak. Sejak 17 Agustus 45, justru penjajahan Indonesia ini karena mumpung barusan kemarin 17 Agustus ya, itu justru Indonesia dijajah pertama kali itu sejak 17 Agustus 1945. Cuman penjajahannya bukan penjajahan fisik dan militer. Penjajahannya sudah ganti nih, Pak Jono. Penjajahannya ganti ke penjajahan nilai
budaya dan etika. Tadi makanya Pak Sujono kan sampaikan bahwa kenapa kok pejabat Tiongkok lebih mengutamakan etika dan moral. Nah, yang ketiga adalah penjajahan regulasi. Nah, inilah kita sudah masuk di dua penjajahan ini. Memang secara fisik dan teritori kita tidak dijajah. Cuma secara pemikiran, etika, budaya, dan penjajahan regulasi. Itu terjadinya di situ, Pak. Kalau kita merunut 3 tahapan keadilan, itu kan pertama adalah benar salah, Pak. Itu hukum. Itu paling rendah. Benar salah itu adalah paling rendah. Di atasnya itulah adalah baik buruk, yaitu moral, etika. Itu di atas, Pak Sujono. Jadi Bapak ceritakan di Tiongkok sudah menerapkan ini. Jadi dia ini walaupun agamanya katanya tidak bertuhan, Pak ya, tapi malah lebih menerapkan ketuhanan daripada kita yang di Indonesia yang mayoritas umatnya beragama. Barulah yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah cinta kasih, Pak, atau takwa. Nah, itu adalah keadilan hakiki. Itu hanya milik Tuhan. Itu bisa diwujudkan apabila tadi, Pak, yang nomor 2 tadi, Pak, etika dan moral terbentuk. Itu untuk menuju ke kebenaran sejati atau keadilan sejati, itu cinta kasih, itu di situ. Nah, sekarang saya uraikan mengapa hal ini terjadi, Pak. Ini saya share screen dulu, Mas ya. Siapa? Nah, ini, Mas. Ini adalah gambar struktur ketatanegaraan kita saat ini. Nah, ini saya ibaratkan keluarga broken home. Ini di sini rakyat ini sendiri mempunyai anak 5 yaitu Pancasila, dan ini hartanya kosong, lari ke sini semua, Pak Sujono. Lari ke sini semua karena apa? Dulu suaminya rakyat yaitu MPR tahun 2001 itu sudah menikah dengan pemerintah alias presiden, kepala pemerintahan. Nah, di sini ada DPR juga pengawas. Nah, ini ada partai politik. Yang ini nggak tahu orangnya, ternyata aliran uangnya masuk ke sini semua ini, Pak, ujung-ujungnya. Nah, ini ada dari pihak Kemenq atau DJP yang sebagai staf dari asisten rumah tangga atau pemerintah ini. Ini MPR ini ibarat kata ini adalah suami yang rakyat itu ini terpikat atau terpukul dengan asisten rumah tangga, yaitu kepala pemerintahan atau presiden. Dan pernikahan terlarang ini dilindungi oleh pengawas asisten rumah tangga, yaitu DPR, partai politik, dan Satpam atau TNI Polri. Ini sangat sempurna. Makanya di Indonesia, rakyat tidak dilindungi siapa-siapa, Pak Sujono. Jadi ini kalau struktur ketatanegaraan kita saat ini seperti ini. Kalau seharusnya MPR ini harus di sisi rakyat, ini, Pak. Terus yang kedua saya ilustrasikan lagi. Nah, ini adalah kalau saya analogikan tubuh manusia. Ini adalah kepala, yaitu MPR. Kepala atau MPR ini sejak tahun 2001, sejak amandemen ketiga, itu yang seharusnya menjadi pusat kesadaran, penglihatan, dan pendengaran bangsa. Tapi kini kepala ditutup, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar rakyat. Akibatnya tubuh berjalan tanpa arah. Makanya kan kemarin demo itu kan nggak mungkin didengar, Pak. Saya sudah menuliskan kemarin, tuntutan 17/8 kemarin tidak mungkin terwujud, Pak. Karena saya sudah mengetahui peta gambarnya seperti ini, Pak. Yang kedua, jantung. Jantung di sini adalah presiden dan beserta menteri-menterinya. Ini kan kita bicara Bu Sri Mulyani di Menteri Keuangan. Jantung yang mestinya memompa kehidupan, kini malfungsi. Presiden yang seharusnya hanya asisten rumah tangga berubah menjadi pusat kekuasaan. Malfungsi jantung membuat aliran kehidupan terganggu, Pak. Jadi, presiden dan menteri-menteri itu ada di jantung ini. Yang ketiga adalah paru-paru, yaitu DPR. Fungsinya menyaring, memberi oksigen, demokrasi, namun paru-paru ini ikut sakit. Keruh, bahkan kolaps. DPR gagal menjadi pengawas sehat, malah ikut mengotori aliran darah. Ini, Pak. Nah, ini di sini DPR. Terus hati dan limpa. Nah, ini hukum dan lembaga pengawas. Normalnya berfungsi sebagai filter racun. Kini Kropos tidak lagi mampu menyaring korupsi dan pelanggaran, akibatnya racun
kekuasaan dibiarkan menyebar ke seluruh tubuh. Tadi kan Bapak bilang kan, hukum ini kok kita rakyat disuruh JR dulu lah. Ini karena memang hati dan limpahnya udah kena penyakit juga, Pak Sujono. Mas Awan. Nah, yang kelima adalah ginjal. Ginjal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan. Fungsinya adalah mengatur sirkulasi darah, persis seperti Kemenq yang mengatur aliran uang, APBN, pajak, dan belanja negara. Nah, kalau ginjal gagal, maka tubuh keracunan, cairan menumpuk, akhirnya butuh cuci darah atau dialisis. Kalau Kemenq gagal, maka negara krisis fiskal, pajak tak cukup, akhirnya butuh utang luar negeri atau transfusi darah eksternal. Nah, darahnya apa? Ini pajak rakyat, Pak. Nah, inilah bahan bakar kehidupan tubuh, namun darah diperas secara berlebihan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Rakyat menjadi lemah, sementara tubuh negara tampak hidup dari darah rakyat yang terkuras. Di sini ada peran Menteri Keuangan sebagai pencari darah. Menteri Keuangan berperan sebagai dokter vampir yang berkeliling mencari darah, baik dari rakyat lewat pajak maupun dari luar lewat pinjaman. Darah itu lalu dimasukkan ke tubuh untuk menopang organ-organ yang rusak. Nah, ini transfusi eksternal adalah utang luar negeri. Infus biru yang masuk dari luar tubuh. Tubuh bangsa yang malfungsi tetap tampak hidup berkat cairan asing. Padahal sejatinya ini bukan kehidupan alami, melainkan ketergantungan. Ada lagi ini elit parpol ini, Pak. Nah, ini elit parpol ini adalah parasit atau raja palsu. Mereka bukan organ vital, tapi hidup menikmati darah rakyat dan cairan transfusi. Tadi kan gambarnya uang larinya ke sana semua ternyata, Pak. Elit parpol seperti parasit dalam tubuh, tidak memberi fungsi, justru menghisap. Ironinya, mereka duduk nyaman seakan-akan jadi raja dalam tubuh yang lumpuh. Tubuh bangsa menderita, tetapi elit parpol justru pesta darah dan infus. Seperti itu, Mas Awan. Jadi mungkin penjelasan tadi analogi dari struktur ketatanegaraan berdasarkan konsep keluarga dan rumah tangga dengan struktur tubuh manusia ini sudah menggambarkan apa yang disampaikan Pak Sujono tadi sudah bisa terjawab semua itu, Pak. Jadi karena itu Mas Awan. Oke, kalau gitu solusinya apa, Pak? Kita kan pengen solusi nih. Negara ini bagaimana solusinya? Nah, kalau solusi saya buatkan ini Mas, bentar. Ini ada. Nah. Terus ini solusi Mas. Saya share lagi. Nah, ini Mas Awan. Solusinya adalah kita harus melakukan perubahan struktur ketatanegaraan, Mas Awan, Pak Sujono. Oke. Setelah kita melakukan perubahan struktur ketatanegaraan, kita tuangkan di dalam draft amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar. Dari situlah nanti harus ada negarawan yang mampu mengeksekusi draft amandemen ini menjadi Undang-Undang Dasar yang baru. Dan kita kalau ngomong amandemen Undang-Undang Dasar, kita memang ini yang menarik Mas Awan, konten-konten teman-teman di sekolah negarawan itu sangat di-drop kalau ngomong amandemen dan perubahan konstitusi. Karena kan platformnya kan YouTube miliknya Amerika. Padahal Amerika sendiri itu sudah 27 kali Mas melakukan amandemen Mas. 27 kali. Nah ini solusinya tinggal ini aja Mas Awan. Dari MPR tadi yang di sisi kanan ini kita rubah ke sisi kiri, menikah lagi dengan rakyat Mas. Nah, MPR-nya inilah dari 4 pilar negara Mas, bukan dari partai politik. 4 pilar negara adalah kaum intelektual, kaum agama atau rohaniawan, TNI Polri, dan kaum budaya adat istiadat. Nah ini sebagai 4 pilar penjaga kedaulatan rakyat. Dan TNI Polri sebagai satpam keluarga harus ada di pihak rakyat Mas. Ini yang kemarin teman-teman yang demo itu nggak pelajari Mas Awan. Akhirnya kan mereka dibantai sama ini Mas. Ini harus memahami dulu struktur ketatanegaraan. TNI Polri itu harus di sisi rakyat karena dia alat negara, bukan alat pemerintah atau alat kekuasaan. Nah, setelah itu ada presiden atau kepala pemerintahan itu memang benar-benar menjadi asisten rumah tangga, Mas. Baru DPR berfungsi mengawasi asisten rumah tangga. Baru DJP atau Kemenq melakukan ini ya sebagai asisten
staf asisten rumah tangga ini melakukan tugasnya dengan benar, dan partai politik melakukan pendidikan politik kepada rakyat yang benar itu, Mas. Kalau nggak melakukan itu harus dibekukan atau dibubarkan. Ini solusinya, Mas Awan. Kalau tadi di ilustrasi tubuh, ya kita rakyat harus ada kesadaran kolektif, Mas, untuk sadar bahwa kita ini sakit. Sekarang ini belum memuncak sampai kesadarannya sama, Mas. Masih visinya masing-masing, ada yang bubarkan DPR, ada yang RUU perampasan aset. Itu saya kira sangat keliru. Sekarang kalau RUU perampasan aset disahkan pun, siapa yang mengeksekusi? Melalui pengadilan. Kita tahu sendiri, Mas Awan, Pak Sujono sering berperkara di PN dan PP. Lah nanti otomatis siapa yang mengeksekusi, Mas? Hakimnya kayak gitu kan gitu, Mas. Ini solusi dari kami seperti itu, Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Sujono ya, teman-teman IWPI sudah mewakili kita, menyampaikan masalahnya, memberikan solusi, dan semoga Ibu Menteri dan Pak Presiden mau bersedia membuka mata dan telinganya untuk mendengar kita semua ya. Baik, terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Sujono. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas, sama-sama. Ya, terima kasih.